Shalom, selamat pagi lo semuanya. Pagi lo Ida. Nah, kita bertemu kembali ya lo dalam ibadah sekolah minggu. Sehat lo Puji Tuhan, sehat selalu. Nah, kita juga mau menyapa adik-adik kita yang mungkin sudah duduk dengan tenang ingin mengikuti ibadah sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita juga bersuka cita pada pagi hari ini ya lo kita bisa beribadah sekolah minggu, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Nah, kita boleh berdoa dulu ya lo ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Dan kami juga bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati lose-lose, juga berkati papa mama yang sedang mendampingi kami untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, semua ini kuserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Lose, sebelum kita mulai pujian kali ini Lose, kita mau bertanya kepada adik-adik kita. Pagi hari ini kira-kira adik-adik kita itu bangun tidur langsung nangis atau langsung teriak-teriak marah ya kira-kira ya Lose ya? Kira-kira gimana ya? Kayaknya ada yang kesel nih dibangunin nih Lose. Wah, nah nggak boleh ya kalau kita mau ibadah sekolah minggu dibangunin, syukur-syukur bisa bangun sendiri ya Lose ya. Hebat itu anaknya. Nah, kita tidak boleh bangun tidur dengan marah-marah, nangis, bentak-bentak papa mama, nggak boleh ya. Nah, kita mau tersenyum. Nah, kalau kita bangun tidur dengan wajah tersenyum, dengan sukacita ya Lose, hati kita akan senang pastinya. Seperti pujian ini Lose, senyum dan bermuka gembira. Kita memberikan senyum kita sambil memuji Tuhan. Senyum kita kasihkan ke Lose, ke papa, mama, juga terutama untuk Tuhan kita harus bersuka cita ya. Kita naikkan pujian senyum dan bermuka gembira. Pakai gerakan ya Lose? Pakai gerakan tentunya ya, kita ikutin. Lose Maya juga pakai gerakan ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, adik-adik gimana kalau kita tersenyum? Pasti gembira ya. Tidak ada rasa marah di dalam hati kita ya. Kita mau ibadah dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan naikkan pujian sekali lagi Lose. Ya, yaitu kasih Yesus indah oh indah. Nah, kasih Yesus itu amat indah ya Lose ya. Nah, lebih indah dari segala-galanya. Di dalam lagu ini indahnya lebih indah dari pelangi ya Lose. Juga lebih indah dari apa Lose? Bintang juga di langit. Bunga di padang semua ya. Yuk kita naikkan pujian kasih Yesus indah oh indah. Tentunya pakai gerakan juga ya Lose ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kita mau pakai gerakan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah. Lebih indah dari pelangi.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Hai teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, siapa sih di antara kita yang gak pernah merasakan yang namanya direndahkan orang lain? Lost Lady sih yakin banget ya, kalau setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa itu, di mana kita direndahkan oleh orang lain, dianggap remeh oleh orang lain, entah itu oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh guru kita, atau mungkin oleh orang tua kita sendiri. Mereka menganggap rendah kita dan meremehkan kita karena kita ini masih muda. Dan akhirnya mereka selalu ngomong, apaan sih lo? Emang lo bisa apa? Lo kan masih muda. Dan kata-kata itu sering banget kita dengar dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini teman-teman pun sedang berada di posisi atau di masa-masa ini. Dan terkadang nih teman-teman, ketika kita mendengarkan hal itu, ketika kita direndahkan, diremehkan oleh orang lain tersebut, kita menjadi ciut. Yang tadinya kita berani, yang tadinya kita mau untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita terus direndahkan, diremehkan, akhirnya itu membuat kita gak berani lagi. Kita ciut dan merasa diri, oh gue emang gak mampu, oh gue emang gak bisa, gue kan masih muda, gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan jatuh-jatuhnya kita akhirnya kehilangan keberanian, dan akhirnya kita menganggap diri kita memang gak benar-benar gak bisa. Kita akhirnya ngerendahin diri kita sendiri. Tapi teman-teman, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang dicatat oleh Alkitab, ketika dia direndahkan, ketika menghadapi sebuah pertempuran, dia sama sekali gak ciut loh. Dia sama sekali gak merasa diri rendah atau merasa diri gak bisa. Justru dia semakin berani karena dia yakin dia punya Allah yang hidup. Pengen tahu ceritanya? Yuk kita langsung aja dengar cerita tentang tokoh ini. Dia adalah seorang gembala kambing domba. Namanya Daud. Dia anak ke-8 dari 8 orang bersaudara. Saat itu, ketiga orang kakaknya yang besar-besar sedang pergi berperang melawan orang-orang Filistin bersama Saul dan orang-orang Israel di lembah Tarbatin. Suatu hari, Daud disuruh oleh ayahnya untuk pergi membawa makanan kepada kakak-kakaknya dan mencari tahu apakah kakak-kakaknya masih hidup di dalam pertempuran itu. Ketika Daud sedang mengobrol dengan kakak-kakaknya, majulah seorang pendekar dari tentara orang Filistin bernama Goliat. Dia memiliki tubuh yang sangat besar.
badannya sangat-sangat kekar. Hal ini pun membuat bangsa Israel pada saat itu menjadi ciut. Mereka ketakutan melihat Goliat. Tetapi nampaknya hal ini tidak berlaku kepada Daud. Daud sama sekali tidak takut atau tidak ciut melihat Goliat yang begitu kekar pada saat itu. Bahkan ketika Saul menyuruh untuk memanggilnya, Daud tetap tidak takut. Justru dia meminta kepada Saul untuk memberikannya izin melawan orang Filistin pada saat itu. Dia yakin sekali bahwa dia bisa karena dia memiliki Allah yang hidup. Dia bahkan mengingat bagaimana Allah menyertai dia ketika dia sedang menggembalakan kambing domba dan bertemu dengan binatang-binatang buas pada saat itu. Akhirnya Saul pun memberinya izin untuk melawan orang Filistin. Tetapi karena dia tidak terbiasa mengenakan baju perang, dia pun meminta kepada Saul untuk tidak mengenakannya. Dan dia pun memilih untuk melepaskan baju perang itu dan melawan Goliat dengan caranya sendiri. Sesampainya di lapangan, Goliat ternyata meremehkan Daud. Goliat menganggap bahwa Daud ini masih sangat kecil, masih sangat muda dan tidak layak untuk menjadi lawannya. Hal itu pun tidak membuat Daud menjadi ciut. Dia justru mengatakan kepada Saul bahwa dia memiliki Allah yang hidup yang akan menolongnya. Sekalipun Goliat pada saat itu datang dengan pedang dan juga perlengkapan-perlengkapan yang sangat lengkap. Pertempuran pun dimulai. Daud mengambil batu dari kantungnya dan melemparkannya ke dahi Goliat. Batu itu pun mengenai dahi Goliat dan tertanam di dalamnya, sehingga Goliat pun jatuh. Selain daripada itu, Daud pun mengambil pedang dan akhirnya memenggal kepala Goliat. Seketika orang-orang Filistin pun menjadi ketakutan, mereka pun lari saat itu. Tindakan yang dilakukan oleh Daud akhirnya membawa kemenangan kepada bangsa Israel pada saat itu. Teman-teman semua, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan dengan satu kata yang mungkin udah sering banget kita dengarkan dalam kehidupan kita, yaitu iman. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Seperti Daud, dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan Allah yang hidup. Sekalipun saat itu dia dianggap remeh, dia direndahkan karena dia masih sangat muda. Tetapi dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan imannya yang besar itulah yang membuat dia terus berani untuk melangkah di dalam Tuhan. That's why teman-teman, hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman yang besar seperti Daud. Iman terhadap Allah kita yang hidup. Sehingga iman itu membuat kita berani, gak ciut lagi ketika orang ngerendahin kita, ketika orang ngeremehin kita, nganggep lu masih SD, lu masih SMP, lu gak bisa ngapa-ngapain. Dan hal itu gak buat kita ciut lagi. Tetapi kita justru berani untuk melangkah. Kenapa? Karena kita punya iman kepada Allah kita yang hidup. Allah kita yang hidup itu yang akan nolong kita untuk melangkah. Sekalipun secara manusiawi kita masih muda, kita terbatas melakukan apapun itu, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas melakukan apapun itu. Tuhan bisa menolong kita dan memakai kita dengan caranya Tuhan, asalkan kita mau sungguh-sungguh beriman dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari berani melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami kembali tentang iman di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang besar di dalam Engkau. Sehingga iman itu Tuhan yang membawa kami semakin berani melangkah di dalam Engkau. Sekalipun banyak orang merendahkan kami, meremehkan kami karena kami masih sangat muda, tetapi kami percaya Engkau Allah akan selalu menolong memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan adik-adik kembali melakukan Demikian firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan silakan adik-adik semua melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.